bagi bangsa Indonesia pribumi yang memang ahli senang di dalam memuliakan keturunan Rasulullah, maka mengarahlah kepada Dzurriyyah Wali Songo. Jangan mengarah kepada habaib. Ini adalah fakta tes DNA. Bagaimana kita bisa mungkir terhadap ilmu pengetahuan genetika tes DNA? Kecuali kita ini orang-orang termasuk golongan sisa-sisa zaman perang, sehingga tidak mengerti terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita ikuti tentang surat dari MWCNU Taman Sari Kabupaten Boyolali, yang mana beberapa hari yang lalu sudah diawali oleh MWCNU Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Bahwasanya kemarin dari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, MWCNU menegaskan tidak menghadiri seluruh kegiatan yang melibatkan habaib, dan juga seluruh kegiatan tidak boleh mendatangkan habaib. Ini adalah instruksi dari MWCNU Kecamatan Sawit kepada seluruh Banom dan lembaga MWCNU Kecamatan Sawit. Dan pada hari ini di tanggal 26 Agustus tahun 2024 ini menyusul, yaitu MWCNU Taman Sari yang justru memberikan instruksi lebih dalam lagi, yang mana MWCNU Taman Sari Kabupaten Boyolali ini menginstruksikan kepada seluruh jajaran Banom dan lembaga NU MWC Kecamatan Taman Sari Kabupaten Boyolali untuk tidak menghadiri seluruh kegiatan yang ada habaib kecuali bersertifikat DNA. Artinya dilarang juga mengundang habaib yang tidak bersertifikat tes DNA. Ini adalah termasuk instruksi yang paling menyinggung dan menusuk. Mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran bagi MWCNU yang lain. Dan mudah-mudahan juga terus bisa berkembang sehingga MWCNU yang lain itu bisa mengikuti MWC Kecamatan Sawit dan MWCNU Kecamatan Taman Sari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kalau instruksinya itu tidak boleh mengundang habaib kecuali bersertifikat, ya sama saja ini termasuk bunuh diri bagi habaib. Karena apa? Kalau sampai melakukan tes DNA pasti bukan keturunan Nabi, melainkan keturunan Yahudi Askenazi, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman yang sudah kita kenal dengan nama tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwa mustahil habaib itu menjadi keturunan Rasulullah. Berdasarkan kajian kitab nasab di abad ke-4 sampai 9 ini tidak ada kitab nasab yang membahas tentang Ubaidillah, keturunan atau datuk dari para habaib klan Ba'alwi. Karena putra dari Ahmad bin Isa ini di dalam kitab abad ke-4 sampai 9 hanya menyebutkan Muhammad, Ali, dan Husain, tidak ada Ubaidillah. Maka di sini yang menjadi pertanyaan bagi tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan sampai hari ini tidak ditemukanlah kitab yang menjawab bahwa ada cerita, ada keterangan yang bernama Ubaidillah di berbagai sejarah ataupun kitab-kitab nasab. Maka dari itu Kiai Imaduddin
membatalkan atau menyatakan bahwa nasab habaib di Indonesia ini benar-benar batal menjadi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didukung oleh filologi, artinya tidak ada sejarah memang bagi Ubaidillah, dan juga didukung kajian ilmiah tes DNA. Tes DNA merupakan hukum internasional tentang genetika, yang mana di situ bahwasanya keturunan Rasulullah itu seluruh dunia, yaitu J1 seluruh dunia secara internasional. Tapi habaib di Indonesia, klan Ba'alwi ini melakukan tes DNA, justru haplogrupnya itu adalah G, padahal G itu Yahudi Askenazi atau Yahudi yang menyerang ada di Palestina, atau Yahudi yang menjajah Indonesia, yaitu orang-orang Belanda. Jadi kalau melihat dari sisi tes DNA, benar adanya bahwasanya Habib Utsman bin Yahya yang waktu itu menjadi mufti Batavia, mufti Belanda, memang didatangkan oleh Belanda ke Indonesia untuk menghalangi perjuangan ulama-ulama Nusantara atau ulama-ulama Indonesia waktu itu, yang mana termasuk Syekh Abdul Karim yang sudah pernah berseberangan dengan Habib Utsman, sehingga Habib Utsman menyatakan bahwa orang-orang yang menyerang Belanda di masa Syekh Abdul Karim dikatakan perlawanan kaum setan, yang artinya Habib Utsman melarang pribumi Indonesia waktu itu untuk menyerang kepada pemerintah Belanda. Dan ini menunjukkan ternyata haplogrup dari habaib klan Ba'alwi Habib Utsman DKK sampai pada hari ini haplogrupnya itu G, Yahudi Askenazi, karena Belanda itu juga berhaplogrup G. Sebagaimana Gus Abbas Buntet menyatakan bahwa habaib di Indonesia itu didatangkan oleh Belanda yang menjajah Indonesia waktu itu. Beda dengan Wali Songo. Beda dengan Wali Songo. Kalau keturunan Wali Songo itu positif J1 hasil tes DNA-nya, yaitulah yang keturunan Rasulullah. Makanya beda antara habaib dengan Wali Songo. Seandainya sama, tentu hasil tes DNA habaib pada saat ini hasilnya ya J1, karena mereka itu tidak sama dengan Wali Songo, maka haplogrupnya itu beda. Habaib itu haplogrupnya G, Yahudi Askenazi, sedangkan golongan dari Wali Songo, anak cucu Wali Songo, haplogrupnya itu adalah J1, resmi menjadi keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi bangsa Indonesia pribumi yang memang ahli senang di dalam memuliakan keturunan Rasulullah, maka mengarahlah kepada dzurriyyah Wali Songo, jangan mengarah kepada habaib. Ini adalah fakta tes DNA. Bagaimana kita bisa mungkir terhadap ilmu pengetahuan genetika tes DNA, kecuali kita ini orang-orang termasuk golongan sisa-sisa zaman perang, sehingga tidak mengerti terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga MWCNU Sawit, MWCNU Taman Sari Kabupaten Boyolali terus bisa memperjuangkan inspirasi atau ideologinya terkait permasalahan habaib untuk tidak dilibatkan di dalam segala kegiatan. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh habaib klan Ba'alwi terhadap muhibbin atau orang-orang Nahdiyin itu tidak ada yang menguatkan terhadap ideologi NU, tidak ada, justru melemahkan. Karena apa yang disampaikan oleh habaib kepada para muhibbin itu adalah kehebatan-kehebatan Yaman, bukan kehebatan-kehebatan NU atau muassis NU, tapi kehebatan Yaman dan tokoh-tokoh Yaman. Masalah kehebatan Yaman, kota Tarim, kota Sewon, dan beberapa habaib, Syekh Faqih Al-Muqaddam, terserah saja itu.
tapi jangan dimasukkan ideologi ini kepada orang-orang NU, karena orang-orang NU punya ideologi sendiri, yaitu sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Sahabat muslim dimanapun berada, jadi sudah pantas kalau beberapa MWC tadi, yaitu MWC Sawit dan MWC Taman Sari, melarang seluruh jajarannya mulai dari lembaga dan banom untuk mengikuti dan menghadirkan sesuatu kegiatan yang ada habaib di dalamnya, untuk kembali kepada NU secara murni, biar tidak bercampur-campur. Karena apa? Contoh Rotibul Haddad itu, kita jujur saja, memang bukan amaliyah NU sebenarnya, tapi dipaksakan masuk kepada amaliyah NU. Kenapa? Karena di dalamnya tawassulnya itu kepada Faqih Al-Muqaddam. Padahal Faqih Al-Muqaddam ini adalah saingan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menurut orang Yaman. Dan di NU wajib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai Sultanul Auliya yang dijadikan tawassul, yang mana itu runutnya nanti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah benar-benar sahih menjadi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga kita semua pada hari ini dan seterusnya bisa mengambil pelajaran yang sudah terjadi, bahwasanya habaib di Indonesia ini tidak cocok untuk kegiatan dan amaliyah Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.